Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ursula Septriana Liu, NIM 1922511081. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya. Judul proposal: penerapan model pembelajaran somatis, auditory, visual, dan intelektual atau yang bisa disebut dengan SAVI terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi objek kajian sosiologi dan jenis-jenisnya di SMA Negeri 1 Insana. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Era revolusi industri 4.0 telah berkembang pesat dan menjadi tantangan bagi manusia dalam persaingan global. Era revolusi 4.0 merupakan fenomena pengkolaborasian antara teknologi siber dan teknologi somatisasi. Pada era ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin meningkat sehingga akan mempengaruhi aspek kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan peserta didik di era ini. Dalam upaya mencetak peserta didik yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, maka perlu memperhatikan setiap proses kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah, diharapkan dapat mengarahkan perubahan pada diri peserta didik secara terencana, baik dalam setiap aspek seperti aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. Menurut Reishon, berpikir adalah proses mental seorang yang lebih dari sekedar mengingat dan memahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Oleh karena itu, penelitian menggunakan penerapan model pembelajaran SAVI terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Insana, agar mendorong peserta didik untuk mampu berpikir secara kritis menyeluruh dalam menyelesaikan materi yang dipelajari. SAVI adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Terdapat 4 unsur dalam pembelajaran SAVI, yaitu somatis, belajar dengan bergerak dan berbuat, auditory, belajar dengan mendengar dan berbicara, visual, belajar dengan mengamati dan menggambar, dan intelektual, belajar memecahkan masalah. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Insana, pada saat pembelajaran sosiologi, peserta didik belum sepenuhnya memiliki sikap rasa ingin tahu. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi. Berkaitan dengan rasa ingin tahu, peserta didik diantaranya adalah peserta didik kurang aktif mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, kurang berani untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, rendahnya rasa ingin tahu peserta didik dalam proses pembelajaran karena peserta didik masih senang bermain dengan teman sebangku dan merasa malu saat mengajukan pertanyaan. Terkait dengan permasalahan tersebut, penelitian mencoba mencari alternatif yang tepat untuk meminimalisir permasalahan tersebut dengan cara menerapkan model pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Model pembelajaran yang dimaksud adalah penerapan model pembelajaran SAVI terhadap kemampuan berpikir kritis kelas 10 SMA, di mana model pembelajaran menekankan pada proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Model pembelajaran SAVI merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah nyata. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penerapan pendekatan pembelajaran SAVI terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Insana.
agar mendorong peserta didik untuk mampu berpikir kritis secara menyeluruh dalam menyelesaikan materi yang dipelajari. SAFI merupakan singkatan dari somatik, auditory, visual, dan intelektual. SAFI adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua indera yang dimiliki peserta didik. Menurut Hermo, SAFI adalah singkatan dari somatis, bersifat raga, auditory bersifat suara, visual bersifat gambar, intelektual bersifat merenungkan. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran SAFI terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sosiologi, maka sangatlah tepat jika model SAFI dipakai dalam proses belajar sosiologi, karena model SAFI itu sendiri berbicara bagaimana menggunakan semua indera dalam proses belajar mengajar. A. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana menerapkan model pembelajaran SAFI terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran sosiologi kelas 10 SMA Negeri 1 Insana. 2. Bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Insana setelah menerapkan model pembelajaran SAFI. B. Tujuan penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat tentang permasalahan-permasalahan yang dirumuskan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran SAFI terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran sosiologi. 2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah menerapkan model pembelajaran SAFI. C. Manfaat penelitian. 1. Teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan keilmuan tentang pembelajaran sosiologi, terutama meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan menggunakan pendekatan SAFI. 2. Dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 3. Variasi pendekatan pembelajaran dapat digunakan referensi untuk diterapkan di sekolah sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi kriteria yang diinginkan. 2. Praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut. 1. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 2. Bagi guru, hasil penelitian ini sebagai acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas serta menambah wawasan dan pengembangan kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran SAFI dalam pembelajaran sosiologi hingga dapat mengembangkan profesionalitas guru. 3. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan sebagai refleksi untuk tujuan mengembangkan inovasi dalam hasil pembelajaran hasil yang lebih kuat lagi. Dalam hal pembelajaran hasil yang lebih kuat lagi. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 1.2.1 Model pembelajaran SAFI. 2.1.1 Pengertian model pembelajaran SAFI. Pembelajaran SAFI adalah pembelajaran yang menentukan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Istilah SAFI sendiri adalah pendekatan dari somatik yang bermakna gerakan tubuh, di mana cara belajar dengan melakukan auditory yang bermakna belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Visualisation yang bermakna belajar haruslah menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. Intelektual yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Belajar haruslah dengan mengkonsentrasikan pikiran terlatih, menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, dan mengonstruksi
pemecahan masalah, dan penerapan. Menurut Hermowo, SAFI adalah singkatan dari somatis yang bersifat raga, auditori bersifat suara, visual bersifat gambar, dan intelektual bersifat perenungkan, yaitu sebuah pembelajaran yang melibatkan hampir seluruh indera untuk membantu melatih pola pikir peserta didik dalam memecahkan masalah. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa SAFI merupakan singkatan dari somatik, auditori, visual, dan intelektual. 1.2.1.2 Prinsip dasar model pembelajaran SAFI. Pembelajaran SAFI sejalan dengan gerakan. Maka prinsipnya intelektual yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik, juga sejalan dengan active learning. Mayer juga menyebutkan bahwa guru harus paham prinsip-prinsip SAFI sehingga mampu menjalankan model pembelajaran dengan tepat. Prinsip tersebut adalah: yang pertama, pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Yang kedua, pembelajaran berarti berekreasi bukan mengkonsumsi. Yang ketiga, bekerja sama membantu proses pembelajaran. Keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. 2.1.3 Karakteristik model pembelajaran SAFI. Sesuai dengan singkatan dari SAFI sendiri, yaitu somatik, auditori, dan visual, dan intelektual, maka karakteristiknya adalah ada 4 bagian, yaitu somatik. Somatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu tubuh soma. B. Auditori, belajar dengan berbicara dan mendengar. C. Visual, belajar dengan mengamati dan menggambar. Intelektual, belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 2.1.4 Langkah-langkah penerapan model pembelajaran SAFI. Menurut Meir, langkah-langkah model pembelajaran SAFI adalah sebagai berikut: tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, tahap penampilan. 2.1.5 Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran SAFI. A. Meningkatkan kecerdasan secara terpadu peserta didik secara penuh melalui penggabungan secara gerak fisik dan intelektual. B. Ingatan peserta didik terhadap materi yang dipelajari lebih kuat karena peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. C. Suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan karena peserta didik merasa diperhatikan sehingga tidak bosan dalam belajar. D. Menumpuk kerjasama dan diharapkan peserta didik yang lebih pandai dapat membantu peserta didik lain yang kurang pandai. 2. Kekurangan model pembelajaran SAFI. Penerapan pembelajaran SAFI ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. B. Karena peserta didik terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga kesulitan menemukan jawaban atau gagasan sendiri. 2.2 Kemampuan berpikir kritis. 2.2.1 Pengertian berpikir kritis. Berpikir merupakan suatu aktivitas yang selalu dilakukan manusia, bahkan ketika sedang tertidur. Bagi otak, berpikir dan menyelesaikan masalah merupakan pekerjaan paling penting, bahkan dengan kemampuan yang tidak terbatas. Menurut Surdiman, berpikir merupakan aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, mensintesis, dan menarik kesimpulan. Menurut Purwanto, berpendapat bahwa berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. Jika berpikir merupakan bagian dari kegiatan yang selalu dilakukan otak untuk mengorganisasi informasi guna mencapai suatu tujuan, maka berpikir kritis merupakan bagian dari kegiatan berpikir yang dilakukan otak.
2.2.2 Tujuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dapat mendorong seseorang memunculkan ide-ide atau pikiran baru tentang suatu permasalahan. Menurut Mardiana, tujuan berpikir kritis adalah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. 2.2.3 Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Menurut Jensen, dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Berbasis Otak, berpendapat bahwa pemikiran intelijen tidak hanya dapat diajarkan melainkan juga merupakan bagian fundamental dari paket keterampilan esensial yang diperlukan bagi kesehatan dalam dunia. 2.2.4 Ciri-ciri berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan dalam memecahkan suatu masalah. Indikator berpikir kritis. Indikator merupakan suatu ukuran dari suatu kondisi yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada suatu kejadian atau suatu kegiatan. 2.3 Materi mengenal objek kajian sosiologi dan jenis-jenisnya. 2.3.1 Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Semua hal yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu berbentuk interaksi, tradisi maupun budaya dikaji dalam sosiologi. 2.3.2 Jenis-jenis objek kajian sosiologi. Objek material dan objek formal. Kerangka berpikir. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan isi peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pendidikan ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri serta prospek pengembangan diri lanjutan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Skema kerangka berpikir. Observasi kelas 10 SMA Negeri 1 Insana. Harapan, kenyataan, solusi. 2.5 Hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir di atas, dalam penelitian diajukan hipotesis sebagai berikut. Penerapan pendekatan Safi dalam pembelajaran sosiologi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Insana. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di kelas 10 SMA Negeri 1 Insana. 3.2 Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan penerapan pendekatan pembelajaran Syafi terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 SMA. Rancangan penelitian digunakan yaitu model pembelajaran tindakan kelas siklus. Model ini dikembangkan oleh Kemis. Model penelitian tindakan kelas ini terjadi 4 tahap. Yang pertama, rencana, 2 tindakan, 3 pengamatan, 4 refleksi. Adapun rancangan penelitian PTK dapat dilihat pada gambar berikut. 3.3 Subjek dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Insana tahun ajaran 2021-2022. 3.4 Langkah-langkah penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 yang dibagi atas 2 siklus. 3.4 Tahapan pratindakan. Yang pertama, tes pengecekan kemampuan awal. Yang kedua, pembentukan kelompok belajar. 3.4.2 Tahap pelaksanaan tindakan.
Pelaksanaan tindakan dilakukan dalam siklus berulang. Setiap siklus terdiri 4 fase sebagai berikut. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, ketiga observasi, dan keempat analisis dan refleksi. 3.5 Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan tes berpikir kritis dan lembaran observasi. 3.6 Teknik pengumpulan data. Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama observasi, yang kedua angket, yang ketiga tes kemampuan berpikir kritis. 3.7 Teknik analisis data. Analisis data adalah data kuantitatif. Yang kedua kemampuan berpikir kritis. Data ini dari pre-tes dan post-tes. 3.8 Indikator kelebihan. Dengan menerapkan model pembelajaran Shafi adalah proses pembelajaran sosiologi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran sosiologi. Sekian dan terima kasih.